Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisy Rabia Dawiyah, Aldian Pratama, dan Fitria Haryani yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah jurnal murni, jurnal Tropical Biologia yang berjudul Flora Anatomy of the Plant Psittacanthus Schidenus Lorantaceae, yang dapat diartikan anatomi bunga tumbuhan Psittacanthus Schidenus Lorantaceae. Pendahuluan, Psittacanthus adalah genus tanaman Mistletoe neotropical yang merupakan turunan dari famili Lorantaceae. Mistletoe ini ialah nama umum yang populer untuk tumbuhan parasit dari ordo Santalales. Psittacanthus Schidenus dapat ditemukan di Meksiko, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panama, dan Belize. Tumbuhan ini memiliki mahkota yang paling besar di antara tumbuhan Mistletoe neotropical lainnya. Lalu, mahkota bunga berwarna cerah. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna oranye, dan ada yang berwarna kuning. Serta polinatornya ialah burung kolibri. Perbungaannya terminal, terdiri dari 3-5 pasang triad, baik bunga tunggal maupun triadnya, dilingkupi oleh brakti dan brakteola cekung yang menyerupai calyx. Panjang kuncup bunganya dapat mencapai 9 cm. Ketika bunganya mekar, akan terlihat stamen yang filamennya mencapai 3 cm. Kepala sarinya alveolat dan polisporangiat. Buah dari tanaman genus ini biasanya berwarna hitam, mengandung embrio polycotyledon dan tidak berendosperm. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan anatomi perbungaan tanaman Psittacanthus Schidenus dan membandingkan hasilnya dengan tanaman Mistletoe lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Selanjutnya, metodologi. Spesimen yang diambil dari tanaman Psittacanthus Schidenus yang menumpang secara parasit di tanaman Drimys granadensis yang berasal dari famili Winteraceae. Kemudian, sampel dari kuncup bunga, bunga pramekar, dan bunga yang mekar disimpan dalam larutan etanol berkonsentrasi 70% dan diamati, diteliti, dirawat mengikuti standar protokol Rables. Kaca mikroskop diwarnai dengan pewarna Astra Blue dan fusin, kemudian dianalisis dan difoto menggunakan mikroskop serta kamera. Lalu, bunga diteliti menggunakan stereoskop dan difoto dengan kamera. Hasilnya berupa gambar digital yang kemudian diproses dan diedit menggunakan software. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan hasil dari penelitian jurnal. Yang pertama yaitu morfologi perbungaan dan bunga. Kuncup bunga pramekar panjangnya 8-9 cm. Korola terdiri dari 6 helai mahkota berwarna kuning hingga oranye dengan panjang 8-9 cm dan lebar 1-2 mm. Pada periode mekar, mahkota bunga melengkung keluar dari apeks sehingga memperlihatkan stamen sepanjang 7-8 cm yang letaknya terpisah-pisah. Androecium terdiri dari 6 benang sari yang melekat pada basa bunga. Tangkai putik pada bunga yang sama berbentuk tegak lurus dan di dekat pangkalnya terdapat cincin nektar. Yang kedua yaitu cekungan tangkai dan ovari inferior. Pada bunga yang tersusun di tengah dari satu triad, bagian cekung dari tangkainya menunjukkan vaskularisasi hingga setengah dari panjangnya. Untuk bunga mekar, basal bunga yang terletak di bawah hipotase terdiri dari epidermis uniseriat dibentuk oleh sel-sel persegi 4 yang kecil hingga kutikula eksternal yang sangat tipis, diikuti oleh 2 hingga 3 lapis sel parenkim yang serupa dengan ukuran epidermis. Sel parenkim ini yang secara bergantian digantikan oleh sel-sel parenkim besar yang membentuk 10-12 lapisan jaringan. Terdapat 6 ikatan pembuluh darah kolateral dan korteks parenkim sentral yang dikelilingi oleh sel parenkim di bagian dalamnya. Yang ketiga yaitu kalikulus atau braktea menyerupai calyx dan corolla. Kalikulus terdiri dari epidermis uniseriat dengan kutikula yang sangat tipis, jaringan dalam berupa parenkim, dan tidak terdapat berkas pembuluh angkut. Corolla tersusun dari petal yang terpisah dengan benang sari yang menempel di pangkalnya.
Secara anatomi, permukaan eksternal dari petal memiliki epidermis uniserat yang terdiri dari sel-sel berkutikula tipis tetapi dengan dinding yang menebal. Nah, setiap petalnya memiliki dasar yang sempit, zona laminar yang intermediate, serta bagian apeks yang juga sempit. Pada seluruh bagiannya, jaringan mesofil bersifat kolenkim dan memiliki berkas pembuluh sentral. Yang keempat yaitu nektari, tangkai putik, dan kepala putik. Terdapat cincin nektar di antara bagian dasar petal dengan dasar tangkai putik. Tangkai putik sebenarnya kopong atau kosong, tetapi kemudian jaringan epidermis internal bergabung dengan parenkim amiliferus yang mengelilinginya membentuk jaringan transmisi internal. Kemudian di sekitarnya terdapat 4-5 bundel vaskular. Di bagian yang lebih luar ada 2-3 lapisan parenkim, dan di lapisan yang lebih luar lagi ada epidermis berdinding tebal yang sel-selnya memiliki kutikula yang menonjol. Yang terakhir yaitu androsium atau filamen silindris yang panjang melekat secara annate pada dasar kelopak. Filamen terdiri dari epidermis uniseriat yang tidak memiliki stomata dan dinding selnya berkutikula tebal. Di bagian dalam ada 2-3 lapisan parenkim yang mengelilingi berkas pembuluh angkut. Nah, secara longitudinal, setiap kantung serbuk sari dibagi menjadi 6-7 kantong yang dipisahkan oleh septa. Bagian yang terakhir adalah bagian diskusi. Menurut penelitian ini, semua spesies Psittacanthus memiliki letak perbungaan yang sama, yaitu tipe terminal. Yang kedua, cekungan tangkai bunga pada Psittacanthus sciadeanus serupa dengan yang ada di Psicanthus acinarius, yaitu memiliki brakteola dan ia mengalami vaskularisasi. Lalu yang ketiga, pada genus Psittacanthus, Caliculus dapat dikatakan sebagai kaliks yang tereduksi. Kenapa? Karena kaliks ini bukan benar-benar kaliks, melainkan braktea, di mana Caliculus sendiri adalah braktea yang termodifikasi menjadi kaliks. Sebagian besar spesies Psittacanthus memiliki benang sari tetrasporangiat. Meskipun begitu, kepala sari pada Psittacanthus sciadeanus ini memiliki septat yang telah berkembang sehingga mempengaruhi mekanisme pelepasan serbuk sari. Yang kelima ada Psittacanthus sciadeanus, memiliki nektari berbentuk anular atau cincin, yang dimana hal ini berbeda dengan teman subtribe-nya yaitu Ligarinae. Meskipun sama-sama famili Psittacanthae, namun pada Ligarinae, nektarinya terbentuk dari basal tangkai putik yang menebal dan mengalami modifikasi. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.